Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Riansa dari SD Negeri 1 Gunung Meraksa, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Tanggamus. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang modul 2.1 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ciri atau karakteristiknya antara lain tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan terakhir penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana juga guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Kemudian yang kedua proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami apa yang dipelajari. Dan yang ketiga produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, baik berupa karangan, pidato, rekaman, atau diagram, dan lain-lain yang sesuatu ada wujudnya. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Di antaranya, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Setiap orang dalam kelas akan saling menghargai. Murid akan merasa aman. Ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Dan terakhir, guru dan berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Identifikasi kebutuhan murid. Yang pertama meliputi kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan yang terakhir profil belajar siswa. Kesiapan belajar siswa. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut.
Yang pertama, bersifat mendasar. Saat murid dihadapkan pada sebuah ide yang baru yang mungkin belum dikuasainya, mereka akan membutuhkan informasi pendukung yang jelas, sederhana, dan tidak bertele-tele untuk dapat memahami ide tersebut. Mereka juga akan perlu waktu untuk berlatih menerapkan ide-ide tersebut. Selain itu, mereka juga membutuhkan bahan-bahan materi dan tugas yang bersifat mendasar, serta disajikan dengan cara yang membantu mereka membangun landasan pemahaman yang kuat. Sebaliknya, saat murid dihadapkan pada ide-ide yang telah mereka kuasai dan pahami, tentunya mereka membutuhkan informasi yang lebih rinci dari ide tersebut. Mereka perlu melihat bagaimana ide tersebut berhubungan dengan ide-ide lain untuk menciptakan pemikiran baru. Kondisi seperti itu membutuhkan bahan dan tugas yang lebih bersifat transformatif. Kemudian yang kedua, untuk kesiapan belajar meliputi konkret sampai abstrak. Di lain kesempatan, guru mungkin dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah mereka masih di tingkatan perlu belajar secara konkret atau sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak. Kesiapan belajar yang selanjutnya yaitu sederhana sampai kompleks. Beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi lebih sederhana dengan satu abstrak pada waktu-waktu. Yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstrak pada satu waktu. Yang keempat, terstruktur sampai open-ended. Kadang-kadang murid perlu menyelesaikan tugas yang ditata dengan cukup baik untuk mereka, di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat. Namun, di waktu lain murid mungkin siap menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. Yang kelima, tergantung sampai mandiri. Walaupun pada akhirnya kita mengharapkan bahwa semua murid kita dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, namun sama seperti tinggi badan, mungkin seorang anak akan lebih cepat bertambah tinggi daripada yang lain. Dengan kata lain, beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. Yang keenam, lambat sampai cepat. Beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Tetapi di lain waktu, murid yang sama mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu. Minat siswa. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan pembelajaran berminat diantaranya yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar, mendemonstrasikan keterhubungan antar sesama pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal. Terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru antara lain menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, terakhir menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Profil belajar siswa mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari identifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri, memiliki kesadaran tentang ini sangat penting. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, faktor terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya. Kemudian gaya belajar, dan terakhir referensi tentang visual. Kaitan antar materi.
Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, terus bergerak dan berkarya. Calon Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tanggamus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.